Selamat siang Ibu, perkenalkan, nama saya Jessica Sipahutar, NIM 032021, Prodi Nars 1B, Stika Santa Elizabeth Medan. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi sistem kardiovaskuler. Sebelum kita masuk ke dalam anatomi dan fisiologi, kita harus mengetahui dahulu apa arti dari sistem kardiovaskuler. Sistem kardiovaskuler merupakan suatu sistem organ untuk memindahkan zat menuju sel-sel tubuh manusia. Sistem kardiovaskuler ini terdiri dari jantung dan pembuluh darah. Yang pertama adalah jantung. Jantung adalah pompa berotot di dalam dada yang bekerja terus-menerus tanpa henti memompa darah ke seluruh tubuh. Bagian kanan dan kiri jantung masing-masing memiliki ruang sebelah atas atau atrium yang mengumpulkan darah dan ruang sebelah bawah atau ventrikel yang mengeluarkan darah. Agar darah mengalir dalam satu arah, maka ventrikel memiliki satu katup pada jalan masuk dan satu katup pada jalan keluar. Kemudian kita masuk ke dalam anatomi jantung. Yang pertama adalah atrium dextra. Atrium dextra atau serambi kanan memiliki lapisan dinding yang sangat tipis, rata-rata 2 mm. Terletak agak ke depan dibandingkan ventrikel dextra dan atrium sinistra. Gambar dari atrium dextra ini ya teman-teman. Yang kedua adalah ventrikel dextra atau bilik kanan. Ventrikel dextra memiliki lapisan dinding yang tebal 4-5 mm. Ventrikel dextra berbentuk bulan sabit atau setengah bulatan. Bentuk bulan sabit atau setengah bulatan ini juga merupakan akibat dari tekanan ventrikel sinistra yang lebih besar daripada tekanan di ventrikel dextra. Baik teman-teman, gambar dari ventrikel dextra itu ini ya teman-teman. Baik, selanjutnya adalah atrium sinistra atau serambi kiri. Atrium sinistra memiliki lapisan dinding 3 mm, sedikit lebih tebal daripada dinding atrium dextra. Darah mengalir dari atrium sinistra ke ventrikel sinistra melalui katup mitralis. Baik teman-teman, saya akan menunjukkan gambar dari atrium sinistra. Selanjutnya kita masuk ke dalam ventrikel sinistra atau bilik kiri. Ventrikel sinistra memiliki lapisan yang sangat tebal daripada ventrikel dextra. Tebalnya 2-3 kali lipat. Tebal ventrikel sinistra saat diastol adalah 8-12 mm. Baik teman-teman, saya akan menunjukkan gambar dari ventrikel sinistra. Selanjutnya adalah aorta. Aorta adalah arteri besar yang terhubung dengan bilik jantung kiri. Baik, saya akan menunjukkan. Selanjutnya adalah vena cava superior. Vena cava superior merupakan vena besar yang ada dalam tubuh manusia. Saya akan menunjukkan gambar dari vena cava superior. Ini ya teman-teman. Selanjutnya adalah vena cava inferior. Merupakan vena besar yang ada di dalam tubuh manusia. Gambar vena cava inferior itu di sini ya teman-teman. Adapun katup jantung ialah katup anterioventrikular, adalah katup yang terletak antara atrium kanan dan ventrikel kiri. Baik teman-teman, saya akan menunjukkan gambar dari katup anterioventrikular. Selanjutnya adalah katup mitral. Adalah katup yang letaknya di antara atrium kiri dan ventrikel kiri. Baik, saya akan menunjukkan gambar dari katup mitral.
kita masuk ke dalam pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan bagian dari sistem sirkulasi tubuh manusia. Darah adalah cairan jaringan tubuh yang fungsi utamanya adalah mengangkut oksigen yang diperlukan oleh sel-sel di seluruh tubuh. Darah terdiri atas plasma darah 55%, sel-sel darah 45%, yang terdiri dari sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, keping-keping darah atau trombosit. Plasma darah merupakan komponen terbesar dalam darah. Baik teman-teman, selanjutnya kita masuk ke dalam fisiologi jantung dan pembuluh darah. Yang pertama adalah jantung. Fungsi jantung manusia adalah sebagai alat atau organ pemompa darah pada manusia. Yang kedua, serambi kanan. Serambi kanan berfungsi untuk menerima darah kotor yang berasal dari seluruh tubuh. Yang serambi kiri berfungsi untuk menerima sumber darah kotor yang berasal dari paru-paru. Yang keempat adalah bilik kanan. Bilik kanan berfungsi untuk memompa darah ke paru-paru. Yang kelima, bilik kiri berfungsi untuk memompa darah menuju ke seluruh tubuh. Yang keenam, aorta. Aorta berfungsi membawa darah yang mengandung zat oksigen dari bagian ventrikel kiri sampai ke seluruh tubuh manusia. Yang ketujuh, vena cava superior. Fungsi dari vena cava superior ialah membawa kembali aliran darah yang mengandung karbon dioksida yang asalnya dari seluruh tubuh di bagian atas menuju ke jantung. Yang kedelapan adalah vena cava inferior. Berfungsi membawa darah yang berasal dari tubuh ke atrium bagian kanan jantung. Adapun fisiologi katup pada jantung ialah katup atrioventrikuler. Berfungsi membuat darah cuma bisa mengalir dari atrium menuju ventrikel. Yang kedua, katup mitral. Katup mitral berfungsi untuk mencegah agar darah yang sudah ada pada ventrikel kiri kembali pada atrium kiri. Adapun mekanisme peredaran darah manusia ialah peredaran darah manusia terbagi dua jenis, yaitu sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Yang pertama adalah sistem darah besar atau sirkulasi sistemik. Merupakan sirkulasi darah yang mencakup seluruh tubuh. Sirkulasi ini berlangsung ketika darah bersih yang mengandung oksigen mengisi serambi kiri jantung melalui vena pulmonalis setelah melepaskan karbon dioksida di paru-paru. Darah yang sudah berada di serambi kiri kemudian diteruskan ke bilik kiri jantung untuk disalurkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah utama atau yang kita sebut dengan aorta. Darah dipompa melewati aorta akan terus mengalir hingga ke bagian paling ujung di seluruh area tubuh. Setelah menyalurkan berbagai zat ke sel-sel tubuh, darah akan kembali menuju serambi kanan jantung untuk mengalami proses pembersihan darah. Yang kedua adalah peredaran darah kecil atau sirkulasi pulmonal. Merupakan sirkulasi darah dari jantung menuju paru-paru dan sebaliknya. Sirkulasi ini berlangsung saat darah yang mengandung karbon dioksida dari sisa metabolisme tubuh kembali ke jantung melalui vena cava besar atau vena cava. Selanjutnya, darah tersebut akan masuk ke serambi kanan dan diteruskan ke bilik kanan jantung. Darah yang sudah berada di bilik kanan akan dialirkan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis untuk ditukar menjadi oksigen. Darah bersih yang kaya oksigen kemudian akan masuk ke serambi kiri jantung melalui vena pulmonalis untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Baik, sekian video dari saya tentang anatomi fisiologi sistem kardiovaskular. Terima kasih.